Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Era selaku perwakilan dari SGD 1. Di sini saya akan menyajikan hasil Project Based Learning 1 dan 2 terkait mata kuliah keperawatan bencana, di mana SGD kami mendapatkan topik pandemi COVID-19 di Provinsi Bali. Berikut nama anggota kelompok kami. Baik, kita langsung saja ke learning task. Berbagai bencana dengan kerusakan dan korban jiwa telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Bali. Pemerintah Indonesia dan masyarakat bekerja bersama sesuai dengan peran, fungsi, dan tugasnya masing-masing untuk menolong korban dan daerah yang terdampak bencana, serta mengembalikan kehidupan masyarakat seperti sebelum bencana terjadi. Banyak pelajaran berharga yang dapat diambil dari kejadian bencana, sehingga penanganan bencana di kemudian hari akan lebih baik. Di sini tugas kami adalah mendiskusikan penanganan bencana yang pernah terjadi di Indonesia, yang mana kelompok kami mendapatkan topik pandemi COVID-19 di Provinsi Bali. Berikut adalah learning task yang kami dapatkan. Pertama, jelaskan gambaran singkat kejadian tersebut, lokasi, penyebab, jumlah korban, kerusakan fisik dan sosial, serta kerugian. Yang kedua, apakah kejadian tersebut dikatakan bencana? Apakah termasuk bencana alam atau bencana oleh perilaku manusia? Dan apakah level bencana tersebut? Jelaskan. Yang ketiga, jelaskan periode atau tahap penanganan bencana tersebut. Yang keempat, jelaskan bagaimana pengorganisasian dan koordinasi penanganan bencana tersebut, siapa atau profesi apa saja yang terlibat dan apa peranannya. Yang kelima, gambarkan dan jelaskan karakteristik dan kebutuhan dasar para pengungsi atau korban atau keluarga. Yang keenam, siapa saja kelompok rentan yang perlu mendapat prioritas penanganan. Yang ketujuh, gambarkan dan jelaskan masalah aktual dan risiko yang dialami oleh pengungsi atau korban atau keluarga di lokasi pengungsian atau tempat penampungan sementara. Yang kedelapan, profesi apa saja yang terlibat dalam penanganan masalah kesehatan pengungsi atau korban atau keluarga. Gambarkan dan jelaskan peran, fungsi, dan kegiatan perawat di sana. Yang kesembilan, gambarkan bagaimana penanganan dan antisipasi masalah kesehatan pengungsi atau korban atau keluarga. Apa kegiatan yang dilakukan, di mana dilakukan, dan siapa yang melakukan. Yang kesepuluh, carilah minimal 2 jurnal atau laporan ilmiah atau laporan investigasi yang berhubungan dengan penyebab, mitigasi, atau peringatan dini atau penanganan tanggap darurat atau rehabilitasi dan topik lain yang berhubungan atau menunjang kasus tersebut. Kemudian, jelaskan apa hubungan atau implikasi atau kaitan jurnal atau laporan ilmiah tersebut dengan bencana yang dibahas kelompok. Akhir tahun 2019 merupakan awal munculnya sebuah peringatan darurat terkait dengan penyakit pneumonia tanpa diketahui penyebabnya di Wuhan, Cina. Kemudian diduga penyakit tersebut berhubungan dengan pasar ikan dan hewan yang ada di Wuhan sehingga diharuskan untuk ditutup dan didesinfeksi. Hingga pertengahan Januari 2020, WHO mengkonfirmasi bahwa novel coronavirus telah berhasil diisolasi dari satu kasus yang dirawat di rumah sakit. Kasus tersebut bertambah setiap harinya, bahkan mulai merambah keluar Tiongkok hingga saat ini sudah mencapai Indonesia. Di Indonesia sendiri, sudah menduduki posisi ke-23 di dunia dengan jumlah kenaikan kasus per tanggal 10 Oktober 2020 sebanyak 4.294 kasus, sehingga total kasus di Indonesia sebanyak 328.952 jiwa dengan jumlah kenaikan kematian sebanyak 3.814 jiwa dari total 251.481 jiwa. Di Bali sendiri, kasus COVID-19 terkonfirmasi positif terus saja meningkat dengan peningkatan per tanggal 10 Oktober 2020 sebanyak 130 kasus, sehingga total kasus mencapai 10.028 kasus dengan jumlah kematian total sebanyak 320 jiwa, serta jumlah pasien yang dinyatakan sembuh meningkat sebanyak 143 jiwa dengan total 8.598 jiwa.
Dengan terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia dan dunia menerapkan sistem yang kita kenal dengan new normal untuk menjaga kestabilan ekonomi dan juga menjaga terjadinya pertambahan kasus COVID-19, salah satunya dengan menggunakan masker ketika berpergian keluar rumah maupun ketika bekerja. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, Gubernur Bali mengeluarkan Pergub nomor 46 tahun 2020 tentang aturan sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan dengan besaran denda yang diterapkan ialah Rp100.000 bagi perorangan dan Rp1.000.000 bagi pelaku usaha serta tempat umum yang lain. Selain itu, dalam usaha pemutusan penularan COVID-19 di Bali, pemerintah melarang sementara adanya bentuk keramaian seperti mengadakan tajian di seluruh desa adat, pesangkepan, petedunan, dan lain-lain. Baik, sekarang kita akan membahas terkait gambaran singkat kejadian tersebut, baik dari lokasi, penyebab, jumlah korban, kerusakan fisik dan sosial, maupun kerugian. Yang pertama, terkait gambaran singkat, di mana coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19 merupakan sebuah virus baru yang menjadi sorotan dunia sejak awal ditemukannya di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Virus ini menyebar dengan cepat ke seluruh belahan dunia. World Health Organization atau WHO telah mencatat 22.812.461 kasus dari seluruh negara di dunia hingga 22 Agustus 2020 dan telah ditetapkan sebagai pandemi. Berikut merupakan persebaran kasus COVID-19 per tanggal 7 Oktober 2020. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa seluruh kabupaten yang ada di Bali sudah ada kasus positif COVID-19. Dan dari tabel berikut juga bisa kita lihat bahwa Kabupaten Badung, Denpasar, dan Gianyar merupakan kabupaten yang angka positif COVID-nya lumayan tinggi. Penyebab terjadinya pandemi COVID-19 termasuk dalam penyebab non-alam, dalam hal ini adalah berupa virus, di mana korban jiwa yang diakibatkan oleh COVID-19 di Bali telah mencapai 306 orang atau sebesar 3,17% dari total kasus terkonfirmasi positif per tanggal 7 Oktober 2020. Nah, ini merupakan gambar detail perkembangan akumulatif kasus COVID-19 di Provinsi Bali. Terkait kerusakan fisik dan sosial, pandemi COVID-19 tidak menyebabkan kerusakan fisik yang signifikan, tetapi menyebabkan gangguan dalam aspek sosial di masyarakat. Sejak awal ditemukannya COVID-19 di Bali, pemerintah telah mengambil langkah penanggulangan dengan menerapkan protokol kesehatan, salah satunya menjaga jarak minimal 1 meter, termasuk melarang kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang, hingga menutup kegiatan belajar mengajar sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Hal ini menyebabkan berkurangnya interaksi sosial di masyarakat yang dapat menyebabkan masalah lain seperti gangguan psikologis. Terkait kerugian, dilansir dari beberapa artikel, salah satunya CNN Indonesia tahun 2020, kerugian terbesar akibat COVID-19 di Bali terletak pada sektor pariwisata, karena seperti yang kita ketahui, Bali terkenal akan pariwisatanya. Penurunan pendapatan pariwisata di Bali telah mengalami penurunan sejak bulan Februari 2020. Potensi kerugian pariwisata Bali sepanjang tahun 2020 adalah sebesar 138,6 triliun jika mengacu pada kurs Rp15.400 per dolar Amerika Serikat. Pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada penurunan jumlah wisatawan mancanegara di Bali. Hal ini menyebabkan banyak hotel dan tempat wisata yang terpaksa ditutup karena tidak mampu membayar karyawan dan perawatan hotel serta tempat wisatanya. Alhasil, banyak masyarakat pekerja pariwisata harus dirumahkan dan kehilangan pekerjaan. Selain mempengaruhi sektor pariwisata, pandemi COVID-19 juga menekan permintaan produk pertanian yang biasanya banyak diminta oleh hotel dan sektor pariwisata lainnya. Selanjutnya, apakah kejadian tersebut dikatakan bencana? Apakah termasuk bencana alam atau bencana oleh perilaku manusia? Dan apakah level bencana tersebut? Jelaskan. Kejadian COVID-19 termasuk ke dalam kategori bencana, khususnya bencana non-alam. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2007, yang mana bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
World Health Organization atau WHO tahun 2020 telah menyatakan bahwa penyakit COVID-19 termasuk penyebaran penyakit pada tingkat pandemi. Berdasarkan klasifikasi bencana, COVID-19 termasuk ke dalam level 3 bencana. Dikarenakan untuk menghadapi bencana ini, sumber daya lokal dan regional sudah tidak mencukupi sehingga diperlukan bantuan tambahan. Selanjutnya terkait periode atau tahap penanganan bencana, di mana pemerintah Provinsi Bali saat ini telah menetapkan beberapa kebijakan guna penanggulangan masalah COVID-19. Beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali tahun 2020 yaitu pertama, peningkatan disiplin diri dalam upaya pencegahan transmisi lokal COVID-19 dengan pemakaian masker, rajin mencuci tangan, penerapan physical distancing saat berada di keramaian, serta berbagai hal lainnya. Yang kedua, pembatasan perjalanan untuk masyarakat. Namun, peraturan ini tidak berlaku bagi angkutan logistik, transportasi yang berkaitan dengan kesehatan, seperti ambulans, diplomatik, orang yang menjalankan tugas lembaga tinggi negara. Dalam penerapan kebijakan ini lebih lanjut, pemerintah Provinsi Bali bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Bali mengharuskan setiap orang yang memasuki Bali untuk menjalani tes swab. Pemerintah Provinsi Bali juga berkoordinasi dengan pihak TNI, Polri, serta pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat untuk menerapkan peraturan ini. Penjagaan di pintu-pintu masuk Bali juga diperketat dengan penjagaan di Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Benoa, serta Pelabuhan Padang Bay. Yang ketiga, ada penerapan PSBB bagi masyarakat Bali yang berada di Bali maupun di luar Bali. Penundaan untuk kembali ke Bali bagi masyarakat Bali yang sedang berada di luar daerah Bali. Nah, selain kebijakan tersebut, pemerintah Provinsi Bali juga mengeluarkan beberapa himbauan, yaitu yang pertama, tokoh-tokoh masyarakat diminta untuk mengingatkan serta memberi contoh kepada seluruh masyarakat untuk disiplin dan tetap mentaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19 seperti pemakaian masker, rajin mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari atau tidak membuat keramaian, menerapkan etika batuk dan bersin yang benar, melakukan penyemprotan desinfektan, serta selalu menjaga kebugaran dari kesehatan diri sendiri. Yang kedua, pemerintah meminta agar masyarakat untuk mau bekerja sama dengan surveillance dari Dinas Kesehatan dalam upaya tracing kontak untuk menelusuri kasus kontak langsung dengan orang yang terjangkit COVID-19 sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan penanganan yang lebih cepat. Pemerintah Provinsi Bali saat ini juga telah mendapatkan beberapa bantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa alat perlindungan diri atau APD untuk digunakan oleh tenaga kesehatan dan ventilator. Bantuan yang diberikan yaitu 25 unit ventilator, 24.000 buah masker kain, 2.000 buah masker medis, 10.100 buah alat pelindung diri coverall, 1.000 alat rapid test, 20 buah Tiflo, dan buku panduan penanganan COVID-19 berdasarkan himbauan WHO. Nah, di sini bisa dilihat untuk gambar yang di sebelah kiri merupakan pamflet terkait Pergub nomor 46 tahun 2020 terkait upaya peningkatan kedisiplinan pemakaian masker dan penyediaan sarana pencegahan COVID-19 Provinsi Bali. Dan gambar yang di sebelah kanan merupakan pamflet terkait upaya penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Selanjutnya terkait pengorganisasian dan koordinasi penanganan bencana, serta siapa atau profesi apa saja yang terlibat dan apa peranannya. Nah, pemerintah Provinsi Bali taat dan mengikuti kebijakan pusat dalam penanggulangan COVID-19 yaitu selaras dengan Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan penyakit COVID-19 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 440 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah. Satgas Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali yang selama ini bertugas melakukan penyesuaian menjadi gugus tugas di mana ketua adalah Gubernur Bali dan sekretaris daerah adalah pelaksana harian. Hal ini tertuang di dalam surat keputusan Gubernur Bali nomor 274 tentang pembentukan dan susunan keanggotaan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Dalam keanggotaannya terdapat forum komunikasi pimpinan daerah Bali seperti Kapolda Bali dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan agar gugus tugas ini dapat menjalankan tugas dan koordinasi secara lebih komprehensif. Satgas Bencana Diskes sigap membantu pencegahan COVID-19 dengan melakukan penyemprotan desinfektan. Dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Bali telah membentuk Satgas Bencana COVID-19 yang diketuai oleh Dewa Made Indra. Dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19,
Satgas Bencana COVID-19 selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, seperti melakukan penyemprotan desinfektan dan peningkatan keamanan bagi orang yang ingin memasuki Bali dengan melewati serangkaian tes kesehatan terlebih dahulu. Lalu terkait siapa atau profesi apa saja yang terlibat dan apa peranannya. Nah, yang pertama itu ada pemerintah selaku pembuatan kebijakan mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19. Yang kedua ada sektor kesehatan, meliputi seluruh tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat yang menjadi garda terdepan dalam perawatan pasien yang terjangkit COVID-19. Lembaga-lembaga kesehatan berperan penting dalam upaya pembentukan program untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Yang ketiga ada pihak BUMN, di mana upaya untuk membantu masalah pemberhentian hak kerja yang banyak terjadi selama masa pandemi. Yang keempat ada sektor lembaga swasta, yang mana ikut menyediakan sarana pencegahan penularan COVID-19 bagi para pekerjanya, pematuhan peraturan pemerintah mengenai pemakaian masker dan pembatasan orang saat bekerja. Yang kelima ada perguruan tinggi, yang mana ikut membantu upaya pencegahan COVID-19 dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapatkannya. Yang keenam ada lembaga riset yang mana melakukan survei korban COVID-19 dan riset terkait penanganan COVID-19. Lalu yang terakhir ada masyarakat secara umum yang mana mematuhi segala peraturan pemerintah dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, meningkatkan mawas diri selama masa pandemi. Ini merupakan salah satu dokumentasi terkait koordinasi Satgas Bencana COVID-19 dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Lalu terkait karakteristik dan kebutuhan dasar para pengungsi atau korban atau keluarga, yang mana karakteristik masyarakat di masa pandemi ini, banyak masyarakat yang mengalami kecemasan akan peningkatan kasus, susah berpergian sehingga dapat menyebabkan stres, pembatasan aktivitas fisik keluar rumah yang menyebabkan rasa malas untuk beraktivitas, serta dapat mengalami gejala-gejala yang menyerang fisik, kelelahan, susah tidur, tidak nafsu makan, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar baik pada individu yang positif COVID-19 maupun yang masih sehat. Salah satu teori yang menyatakan tentang pemenuhan kebutuhan dasar yaitu teori dari Abraham Maslow yang membagi pemenuhan dasar menjadi 5 tingkatan. Di antaranya yang pertama kebutuhan fisiologis, yang mana kebutuhan ini merupakan yang paling dasar dan wajib untuk dipenuhi agar dapat bertahan hidup baik yang sedang mengalami sakit maupun individu yang sehat, mencakup kebutuhan akan pemenuhan oksigen dan pertukaran gas, kebutuhan makan dan minum, eliminasi, istirahat dan tidur, beraktivitas serta keseimbangan suhu tubuh. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman dan nyaman, yang mana kebutuhan rasa aman dan nyaman ini baik secara fisik maupun psikologis sangat diperlukan. Beberapa individu membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pada pasien dengan COVID-19 sangat memerlukan rasa aman terkait privasinya dan pencegahan penularan penyakit kepada yang masih sehat serta nyaman terkait pemberian pengobatan yang dijalaninya. Selanjutnya terkait kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang, yang mana kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang merupakan kebutuhan untuk saling memiliki, saling menerima, memberi perlindungan serta mendapatkan tempat di dalam masyarakat. Pasien dengan COVID-19 membutuhkan perhatian dan dukungan melalui rasa cinta dan kasih sayang untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam menghadapi penyakit yang dideritanya. Lalu yang keempat ada kebutuhan akan harga diri, di mana kebutuhan akan harga diri atau perasaan dihargai oleh orang lain berkaitan dengan kebutuhan individu tersebut mendapat kekuatan dari orang lain, sehingga dengan memberikan kekuatan dari luar maka dapat meningkatkan harga diri individu tersebut. Hal itu akan berpengaruh terhadap kesehatan dari individu sendiri. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, yang mana kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang paling tertinggi pada segitiga hierarki Maslow. Kebutuhan ini diperlukan untuk meningkatkan potensi dari pasien agar dapat melawan penyakit yang dideritanya. Tentunya dengan memberikan dukungan dan motivasi baik oleh anggota keluarga, teman, ataupun orang terdekatnya. Lalu terkait siapa saja kelompok rentan yang perlu mendapat prioritas penanganan, yang mana kelompok rentan pertama yang mendapat prioritas penanganan yaitu kelompok lansia. Kenapa demikian? Karena
lansia mulai atau berangsur-angsur mengalami penurunan fungsi tubuh, salah satunya penurunan imunitas atau kekebalan tubuh. Hal ini menyebabkan lansia mudah sekali tertular penyakit menular, salah satunya COVID-19. Selain itu, lansia umumnya memiliki penyakit komorbid yang meningkatkan risiko tertular COVID-19. Sehingga pada kelompok lansia yang terinfeksi COVID-19 rentan mengalami infeksi berat, bahkan hingga kematian. Nah, selain itu, kelompok rentan lainnya ialah populasi di fasilitas tertutup seperti penjara, panti jompo, panti asuhan, dan lain sebagainya, serta kelompok dengan faktor predisposisi yang memperparah penyakit atau kesehatan yang buruk, serta balita juga berisiko tinggi, sehingga termasuk ke dalam kelompok rentan. Lalu selanjutnya terkait gambaran dan penjelasan masalah aktual dan risiko yang dialami oleh pengungsi atau korban atau keluarga di lokasi pengungsian atau tempat penampungan sementara. Yang mana risiko yang dialami oleh korban COVID-19 yaitu korban atau pasien harus berpisah dengan anggota keluarganya karena harus melakukan isolasi mandiri. Selain itu, adanya penyebaran infeksi nosokomial yang didapatkan di rumah sakit karena terlalu lama berada di rumah sakit mengingat masih kurangnya obat-obatan yang paten untuk menangani COVID-19 saat ini. Pasien juga akan mengalami stres dan depresi karena menurunnya kepercayaan atau trust di lingkungan masyarakat. Lalu selanjutnya, profesi apa saja yang terlibat dalam penanganan masalah kesehatan pengungsi atau korban atau keluarga, serta gambarkan dan jelaskan peran, fungsi, dan kegiatan perawat di sana. Profesi yang terlibat dalam penanganan masalah tersebut adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, analis kesehatan, psikologi, apoteker, ahli gizi, dan lain sebagainya. Bekerja sama dalam penanganan COVID-19 di pelayanan kesehatan. Selain itu, teknisi juga berperan dalam penciptaan alat penunjang yang dapat membantu penanganan dan pencegahan COVID-19 seperti ventilator mekanik buatan Indonesia. Dalam hal ini, perawat memiliki peran dalam pencegahan dan perawatan pasien dengan COVID-19. Perawat dapat memberikan edukasi terkait bahaya COVID-19 dan langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi COVID-19. Perawat juga berperan dalam perawatan pasien COVID-19 di pelayanan kesehatan. Perawat bertugas memenuhi kebutuhan sehari-hari pasien selama diisolasi dan membantu dalam penyembuhan pasien tersebut. Misalnya, membantu memberikan makanan, memberikan cairan jika diperlukan, hingga membantu penanganan pasien kritis akibat COVID-19. Misalnya, membantu pemasangan dan perawatan ventilator mekanik pada pasien COVID-19 yang mengalami kesulitan bernafas. Lalu, bagaimana penanganan dan antisipasi masalah kesehatan pengungsi atau korban atau keluarga, dan apa kegiatan yang dilakukan, di mana dilakukan, dan siapa yang melakukan? Nah, mengingat wabah saat ini berdampak sangat buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan kehidupan perekonomian, maka harus segera dicegah dan diberantas dengan kerjasama, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dari sisi peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pemerintah pusat memberikan subsidi bantuan sosial kepada warga masyarakat yang tidak mampu atau warga miskin akibat dampak virus corona seperti ojek online, sopir angkot, sektor UMKM, dan lain sebagainya. Pelayanan publik yang dilakukan pemerintah maupun oleh pihak swasta selama wabah virus corona dialihkan dan difokuskan kepada pelayanan publik dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dapat memutus rantai penyebaran virus corona, baik yang berskala daerah maupun berskala nasional. Upaya kerja keras dari pemerintah yang didukung oleh anggota masyarakat, saling bantu-membantu bahu-membahu, yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat dalam mencegah wabah corona merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, anggota masyarakat, pihak swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum. Salah satu upaya yang juga dilakukan di Bali yaitu mengaturkan sesaji secara serentak dalam upaya menghalau pagebluk atau bencana penyebaran COVID-19 di Pulau Bali. Dan pemerintah Provinsi Bali bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Bali serta Forum Kerukunan Umat Bali FKUB mengajak umat Hindu serta umat lainnya bersama-sama berdoa di rumah masing-masing.
Lalu selanjutnya terkait jurnal yang berhubungan dengan penyebab, mitigasi atau peringatan dini atau penanganan tanggap darurat atau rehabilitasi dan topik lain yang berhubungan atau menunjang kasus tersebut. Kemudian jelaskan apa hubungan atau implikasi atau kaitan jurnal atau laporan ilmiah tersebut dengan bencana yang dibahas kelompok. Jurnal yang pertama itu berjudul Trihita Karana untuk pencegahan COVID-19 di Bali. Trihita Karana merupakan pedoman hidup yang diterapkan oleh masyarakat di Bali, khususnya yang beragama Hindu. Trihita Karana merupakan 3 penyebab kesejahteraan atau kebahagiaan yang terdiri dari pariangan, hubungan manusia dengan Tuhan, pawongan hubungan manusia dengan manusia, serta palemahan hubungan manusia dengan alam semesta. Pada aspek pariangan, kebijakan untuk pencegahan COVID-19 berbasis desa adat bisa dilihat dari aspek desa adat di Bali diberikan tugas untuk menyampaikan kepada masyarakat luas agar melakukan doa niskala, memohon berkah atau nas ica bersama pemuka agama yaitu pemangku di Pura Kahyangan 3 desa adat. Yang kedua, pada aspek pawongan, kebijakan dalam pencegahan COVID-19 berbasis desa adat bisa dilihat dari aspek pelibatan pecalang atau polisi adat Bali yang turun ikut serta dalam mengawasi kebijakan pemerintah di Bali. Pecalang ikut melakukan tugas dalam mengawasi pergerakan masyarakat yang tidak penting untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Ini menjadi ciri khas dari setiap kegiatan dinas, sosial budaya, dan religius di Bali. Selain mengawasi, tugas pecalang pada umumnya juga melakukan penyaluran berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak swasta atau perorangan kepada masyarakat di wilayahnya. Dan yang ketiga, palemahan adalah hal-hal yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam dan sekaligus menjaga upaya alam di sekitar kita tetap asri. Begitu juga halnya dalam penanganan COVID-19 di Bali, maka unsur palemahan di Bali tidak bisa diabaikan. Adapun yang termasuk dari unsur palemahan adalah tempat beraktivitasnya manusia, seperti rumah penduduk, balai desa atau banjar, pasar. Implementasi kebijakan desa adat berbasis Trihita Karana di bidang palemahan yaitu berupa penyediaan disinfektan, penyemprotan disinfektan secara berkala, penyediaan tempat cuci tangan di lokasi yang strategis seperti di pura desa, balai banjar, depan gang, batas desa, dan pasar desa. Trihita Karana di Bali dijadikan contoh role model bagi pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia oleh Presiden Jokowi. Hal ini sangat penting dilakukan dalam rangka untuk menyambut masa new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Pelibatan masyarakat secara holistik dengan memanfaatkan kearifan lokal akan menimbulkan kesadaran kolektif dalam mencegah penyebaran COVID-19 semakin masif. Judul jurnal yang kedua yaitu penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM dalam penanggulangan wabah COVID-19 di Kota Denpasar. Yang mana pada jurnal dijelaskan bahwa adanya bencana non-alam ini membuat pemerintah Provinsi Bali membuat peraturan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 32 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan masyarakat di desa, kelurahan, dan desa adat dalam percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19 merupakan langkah terbaik yang dilakukan karena fokus utama selain memberikan edukasi juga menanamkan kedisiplinan bagi warga Kota Denpasar. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat memiliki implikasi yang baik pada saat diterapkan di Bali. Sebagai seorang perawat juga memiliki peran yang penting dalam penerapan PKM. Salah satunya yaitu peran perawat sebagai edukator, yang mana tugas perawat sebagai edukator sangat berperan dalam penerapan PKM karena kegiatan pertama PKM yang harus dilakukan adalah sosialisasi. PKM ini dimulai dengan mensosialisasikan kepada pihak-pihak yang terlibat seperti ketua tempekan atau kelompok keramat atau dusun lingkungan dan lain sebagainya di masing-masing kecamatan di Bali. Sebagai seorang perawat, hendaknya bisa memberikan edukasi terkait penerapan protokol kesehatan pada warga dan teknis dari penerapan PKM. Lalu peran yang kedua yaitu advokator, yang mana mobilisasi masyarakat juga menjadi indikator terjadinya penularan COVID-19 karena masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Adanya pembatasan keluar masuk wilayah di daerah Denpasar yang memerlukan berbagai surat-surat untuk dapat melewati suatu wilayah seperti surat tugas, surat keterangan sehat, bahkan surat hasil rapid test yang negatif. Maka sebagai seorang perawat memiliki peran sebagai advokator klien, yang mana artinya perawat mampu menempati hak-hak klien sebaik mungkin atas pelayanan kesehatan seperti mampu memberikan pengecekan tes rapid pada pasien yang memang memerlukan keperluan tersebut sebagai suatu syarat untuk melewati wilayah Denpasar.
Penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah COVID-19 di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. Dilihat dari rangkaian pengawasan dalam kegiatan PKM, mulai dari pengawasan penggunaan masker, larangan masyarakat tanpa tujuan yang jelas, lalu pengawasan kendaraan berpenumpang penuh, dan aktivitas kendaraan barang, pengawasan kerumunan masyarakat dan tempat makan, restoran, rumah makan, pedagang kaki lima, usaha makanan dan minuman, dan mall yang hanya diperbolehkan buka hanya sampai jam 9 malam. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Baik, sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.